Sejarah perpolitikan bangsa Indonesia dapat dikatakan telah mengalami dinamika yang sangat panjang. Sejak awal berdirinya bangsa Indonesia, telah mengalami berbagai bentuk sistem politik yang sebenarnya bertujuan untuk mencari bentuk yang tepat untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara republik dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Akan tetapi, negara dan pemerintahan dikepalai oleh seorang presiden. Kata republik berasal dari kata Latin res publica, yang secara harfiah mengandung arti urusan awam, yang artinya dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Republik Indonesia dijalankan berdasarkan asas demokrasi. Presiden sebagai kepala negara diangkat berdasarkan keinginan rakyat. Setiap rakyat memilih hak yang sama untuk dipilih dan memilih kepala negara. Sistem politik dalam negeri dijalankan berdasarkan asas demokrasi, yang berarti pusat kekuasaan berada di tangan rakyat dan berlandaskan pada ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Sila keempat Pancasila mengisyaratkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam mengatur dan mengawasi jalannya pemerintahan berada di tangan rakyat yang diwakili oleh wakil-wakilnya. Sila tersebut juga menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan yang timbul dalam roda pemerintahan dilakukan dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen. Warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Oh iya, kenapa sih UUD sangat penting bagi kita warga masyarakat Indonesia? Ternyata Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk agar setiap warga negara mematuhi hukum dan menjadi sebuah landasan hukum yang mengatur setiap aktivitas warga negara Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 ini. Politik bebas aktif. Bebas berarti tidak terikat dalam menentukan sikap dan membina hubungan dengan dunia internasional serta tidak memihak salah satu. Kebebasan menyelesaikan masalah dilakukan dengan caranya sendiri, baik masalah dengan negara lain maupun masalah internal negara. Sementara itu, aktif artinya turut serta dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama menjelaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Konsekuensi logisnya, Indonesia turut serta menghapuskan segala penjajahan di atas dunia. Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen. Pasal 11 ayat 1 menegaskan, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 13 ayat 1. Presiden mengangkat duta dan konsul untuk negara lain. Sedangkan ayat 2,
menyatakan presiden menerima duta negara lain. Aktivitas politik merupakan segala bentuk kegiatan yang mengarah pada ranah politik, baik ranah perpolitikan dalam negeri maupun luar negeri. Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat dalam menjalankan kedaulatannya. Pemilihan umum di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memilih presiden dan wakil presiden. Kedua, memilih anggota DPR sebagai wakil rakyat tingkat nasional ataupun tingkat daerah. Ketiga, memilih anggota DPD sebagai pengembang aspirasi daerah di parlemen pusat. Unjuk rasa merupakan sarana penyampaian aspirasi rakyat ketika aspirasi yang diwakilkan kepada anggota DPR tidak terakomodasi dengan baik. Kegiatan unjuk rasa diperkenankan dan dijamin oleh undang-undang selama pelaksanaannya tidak anarkis dan sesuai prosedur yang telah diatur dalam undang-undang. Dialog terbuka politik, media massa, dan podcast sering dipakai oleh pelaku media untuk mewadahi dialog terbuka antar tokoh politik. Pelaku media merupakan komponen penting dalam mengawal jalannya politik sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Pertukaran duta negara. Pengiriman duta dari konsulat yang mewakili suatu negara. Selain itu, fungsi dari dikirimnya duta konsulat ini adalah menjaga komunikasi antar anggota ASEAN dan berperan dalam menjaga stabilitas politik ASEAN. Membina persahabatan dan kerjasama antar negara di dunia dalam bidang sosial budaya, ekonomi, iptek, dan pertahanan keamanan. Contoh salah satu unjuk rasa yaitu demonstrasi Tripura 1966. Hal yang menyebabkan terjadinya aksi Tripura yaitu dari adanya ketidakpuasan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI dari masyarakat terhadap sikap dan kebijakan pemerintah. Gerakan moral yang dimunculkan para mahasiswa ini dilakukan untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan kebenaran. Tapi pemerintah justru mencurigai gerakan tersebut dan kemudian sejumlah tokoh KAMI juga Kesatuan Alesi Pemuda Pelajar Indonesia KAPPI ditangkap. Tujuan dari gerakan tersebut yaitu supaya aktivitas mahasiswa Indonesia bisa menggalang aksi. Salah satunya melancarkan demonstrasi menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Di dalam demo tersebut berisikan tentang pembubaran PKI, perombakan kabinet Wirkora, dan turunkan harga. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan prinsip checks and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan.